Hello Visible, it's me Ensa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Gimana kabar kalian selama kurang lebih setahun terakhir ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gak berasa ya kalau aku udah gak upload video selama kurang lebih setahun terakhir ini. Jujur, aku juga kangen banget untuk syuting di ruangan ini. Melihat suasana syuting aku kali ini, aku yakin kalian yang sudah pernah melihat video-video aku sebelumnya pasti langsung sadar bahwa ini adalah suasana syuting yang gak biasa. Karena memang kali ini aku ingin bisa dibilang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai apa yang terjadi selama setahun terakhir ini. Karena banyak banget dari kalian yang bertanya yang gak mungkin aku jawab satu persatu. Dan di kesempatan kali ini aku juga bakal ngasih kalian pemberitahuan mengenai video-video yang bakal tayang selanjutnya. So without any further ado, let's get started. Pertanyaan yang pertama pastinya seputar mengapa tiba-tiba aku memutuskan untuk hiatus selama kurang lebih setahun terakhir ini, istirahat dari segala macam sosial media. Sejujurnya memang ada beberapa alasan, tapi secara garis besar memang itu semua dikarenakan kondisi kesehatanku. Kalian yang sudah mengenal aku lama pasti nggak begitu kaget atau asing dengan pernyataan itu, tapi mungkin ini agak membingungkan banyak orang karena aku nggak pernah menceritakan atau menjelaskan secara gamblang mengenai penyakitku. Banyak banget pertanyaan berulang yang seringkali diajukan kayak kenapa Ensa sering sakit, kenapa sakit gak sembuh-sembuh, memangnya Ensa sakit apa? Versi singkatnya buat kalian yang belum tahu, hai, nama aku Ensa. Aku pengidap penyakit kronis selama 23 tahun terakhir ini. Aku tahu pasti banyak dari kalian yang gak bakal puas dengan jawabannya seperti itu, karena aku sering kali dapat pertanyaan lanjutan kayak apa itu penyakit kronis, bagaimana awal mulanya, kok bisa itu kejadian sama kamu, separah apa. Nah, sejujurnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan yang membuat aku exhausted duluan, karena selain penjelasannya itu cukup lumayan panjang, hal ini juga adalah bahasan yang cukup sensitif dan cukup traumatik juga untuk aku. Karena gara-gara penyakit ini, aku sampai pernah mengalami mati suri dan koma. Apakah separah itu? Ya, pernah sampai separah itu. So, maafin aku kalau di video kali ini agak, aku harap kalian tidak memandangku semakin berbeda dari sebelumnya. Tapi kalaupun itu terjadi, ya mau gimana lagi, aku cuma bisa bilang ke kalian, welcome to my world. First of all, buat kalian yang nggak tahu apa itu penyakit kronis adalah kondisi medis yang bisa timbul sewaktu-waktu atau secara berulang yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama atau terjadi secara perlahan-lahan yang memiliki potensi menjadi penyakit serius berbahaya. Jadi, awal mula aku mengidap penyakit ini itu adalah waktu aku masih umur 6 tahun, dimana aku sempat keracunan parah dan harus langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemungkinan karena juga sempat kejang, jadi kaki kanan aku itu sempat tidak bisa digerakkan selama beberapa waktu. Dan sejak itulah sistem imun aku itu jadi mulai melemah dan terganggu. Dan karena itulah aku jadi mulai mudah sakit-sakitan. Aku harus bolak-balik Jawa Bali selama bertahun-tahun untuk memeriksakan diri. Aku yang tadinya sehat, tiba-tiba punya banyak banget berbagai macam penyakit, kayak mulai dari MAH, sinusitis, anemia, migrain, bahkan alergi terhadap puluhan jenis makanan yang dulunya itu sama sekali gak ada masalah. Nah, kondisi inilah yang membuat aku jadi kesulitan makan sampai aku harus bisa dibilang melakukan terapi makan khusus agar aku bisa makan kembali
secara normal. Selain itu, aku juga tiba-tiba sering mimisan, gusi berdarah, memar-memar di badan, dan aku juga jadi gampang ketularan penyakit. Bahkan dulu aku juga pernah sampai ketularan penyakit TBC dan lain sebagainya. Pada intinya, aku menjadi anak yang gampang banget sakit. Masa-masa itu sudah pasti bukan masa-masa yang menyenangkan untuk anak-anak seumur aku. Sekarang juga enggak, tapi of course I can handle this better than before. Dan sejak hari itulah aku jadi mulai mengkonsumsi banyak banget obat, banyak banget vitamin. Terima kasih untuk liver, ginjal, dan semua organ-organku yang masih bisa bertahan sampai sekarang. But aku jadi punya pola tidur yang buruk karena seringkali ketika aku merasa sangat kesakitan, aku jadi kesusahan untuk tidur. Sementara giliran aku harus bangun, aku malah teler, bisa jadi karena obat atau karena kekurangan tidur. Singkat cerita, ini versi cepatnya ya, versi detailnya, versi horornya. Tentu aja aku punya banyak banget pengalaman horor, terutama ketika aku di rumah sakit. Itu bakal aku ceritain maybe di episode lain. Tapi singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ketika aku mulai berumur 20 tahun, I believe aku berada di puncak penyakitku, dimana dalam kondisi kritis itu aku pendarahan hebat, eksternal dan internal. Aku sampai muntah darah, darah keluar dari telinga, dan sebagainya. Kondisi itu bener-bener total parah, dimana dokter pun sampai sudah memvonis bahwa sepertinya aku tidak bakal selamat, dan kabar itu sudah disampaikan kepada keluargaku. Aku juga sudah didoa-doain dan untungnya aku survive, dan akhirnya aku sempat ditransfusi 10 kantong darah dan plus 2 kantong besar biang trombosit. Karena trombosit aku stuck di 2000 selama kurang lebih seminggu dalam kondisi masih pendarahan. For your information, trombosit orang normal itu ada pada 150.000 sampai 450.000, sementara aku hanya 2000 aja. Setelah menjalani transfusi, kondisi aku sempat membaik. Tapi nggak lama kemudian aku sempat drop dan aku sempat ditemukan dalam keadaan menguning, kaku, dan dingin. Ya, itu adalah pada saat aku sempat mengalami mati suri. Singkat cerita, ketika aku berhasil kembali, dokter menganjurkan untuk melakukan transfusi darah lagi sebanyak 8 kantong yang pada akhirnya diganti dengan terapi. Tapi sebelum tindakan itu sempat dilakukan, aku sempat jatuh koma karena mengalami gangguan irama jantung. Ketika bangun, akhirnya aku menjalani terapi dan menerima 9 suntikan di kepala karena aku mengalami migrain hebat. Lalu berdasarkan semua riwayat penyakit aku, akhirnya dokter pun memvonis bahwa aku menderita penyakit autoimun yang menyerang darah. Penyakit ini dalam kondisi serius akan membuat aku mengalami pendarahan hebat dan komplikasi. Dan biasanya penyakit ini juga seringkali mengarah ke leukemia, sehingga banyak sekali yang menyebutnya sebagai gejala awal leukemia, yang artinya kalau suatu ketika, amit-amit, aku pun positif leukemia, di dunia kedokteran dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kalau kalian search di internet penyebab leukemia, kalian akan menemukan bahwa kelainan darah adalah salah satunya. Nah, mengingat apa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya, hal itulah yang menyebabkan aku harus ekstra berhati-hati, apalagi kalau sudah
merasa sakit sampai di luar kendali alias nggak tertahankan. Ya, aku harus istirahat, nggak boleh memaksakan diri. Dan kalau boleh jujur, aku memang merasakan ada yang berbeda dengan tubuh aku, terutama setelah aku mengalami mati suri dan koma itu, setelah aku menjalani transfusi darah, transfusi biang trombosit, terapi, dan lain sebagainya. For your information, penyakit autoimun itu adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena obatnya itu belum ditemukan di dunia. Obat-obatan yang kita konsumsi hanya diberikan untuk mencegah agar penyakit kita tidak semakin parah atau membahayakan diri kita. So, kalau ada seorang pengidap autoimun yang sudah kelihatan normal, itu sebenarnya bukan karena mereka sudah sembuh, tapi itu terjadi karena penyakitnya itu hanya sedang tidak kambuh. Dan dalam keadaan ini pun fisik kita sangat-sangat berbeda pada orang sehat sejatinya. Kita jadi lebih gampang sakit, kita jadi gampang capek, dan lain sebagainya. So, karena itulah energi yang aku miliki sangat-sangat terbatas. I have to have an energy plan for most days. Jadi ketika aku ada acara, tentunya aku bakal mempersiapkan diri, aku bakal istirahat dulu untuk melakukan kegiatan tersebut karena aku sangat menghindari agar autoimun aku tuh gak kambuh parah gitu loh. Jangan sampai aku pendarahan hebat lagi, karena kalau aku pendarahan hebat lagi, tentunya aku harus menjalani transfusi darah dan sebagainya, dan itu kayak harus dijalani dari awal lagi, dan itu adalah fase-fase yang sangat tidak mudah. Tahun 2022, kondisiku sempat naik turun karena penyakit autoimun kronisku. Aku jadi sering sakit-sakitan, aku sering banget mengalami brain fog dan thunderclap headache, dimana aku merasa sakit kepala yang kayak disambar petir, tapi itu nggak berlangsung lama, biasanya hanya sekitar semenit, nggak nyampe lah, beberapa detik, paling lama mungkin ya semenit. Sejauh ini aku masih belum mengalami gejala-gejala lain yang mengarah ke leukemia, tapi memang ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat aku harus bikin appointment sama dokter. Dan ketika aku bertemu beberapa dokter tersebut dan melakukan pemeriksaan, pada akhirnya dokter memang memastikan bahwa nantinya aku memang harus melakukan operasi dan tes lanjutan karena ditemukan adanya penyakit lain. Dan gak sampai situ aja plot twistnya, setelah aku tahu mengenai penyakit baru ini, gak lama kemudian, kurang lebih sebulan kemudian, aku positif COVID, dimana pada saat itu rasanya horor dan wow banget karena aku dalam kondisi sama sekali nggak pernah vaksin, belum bisa vaksin lebih tepatnya. So ya, pada saat aku COVID itu, aku mengalami gejala COVID yang melebihi gejala pada umumnya. Tapi untungnya atas mujizat Tuhan, aku berhasil melalui semuanya. Meski aku sempat mengalami, aku nggak tahu itu namanya apa, tapi yang jelas selama 3 bulan setelah aku positif COVID, aku sempat mengalami ada semacam gangguan pendengaran, bukan gangguan penciuman. Biasanya kan kata orang-orang kalau kalian positif COVID, kalian akan mengalami gangguan pada indera penciuman, tapi pada saat aku positif COVID, aku mengalami gangguan indera pendengaran. Next, gak lama setelah aku sembuh dari COVID, kondisiku sempat membaik. Aku mulai syuting lagi, mulai nyicil-nyicil segala macam yang berhubungan dengan sosial media aku. Tapi sayangnya gak lama kemudian aku sakit lagi, dan hal itu terjadi secara berulang kali, yang mana inilah yang menyebabkan aku ragu kembali aktif di YouTube.
bisa dibilang di titik inilah akhirnya aku merasa kewalahan dan bener-bener capek, bukan hanya secara fisik aja tetapi juga secara mental, yang mana hal ini sangat amat jarang terjadi sama aku karena aku itu anaknya agak keras kepala, agak tahan banting. I do understand the philosophy of keep on the sunny side, tapi saat itu kondisi aku itu memang bener-bener gak memungkinkan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk istirahat dulu dari semua sosial media aku. Meski sempat menghilang sejenak, asal kalian tahu aku masih terus-menerus memegang prinsip bahwa istirahat boleh tapi berhenti jangan. It is like everything you do, you are putting something into the universe. So ya, aku masih terus berusaha berpikir positif. Kayak aku tuh udah menjalani ini selama 23 tahun gitu loh. Masa yang sekarang aku nggak bisa? Meski memang selama sakit, selama 23 tahun ini banyak banget hal yang terjadi yang kalau diceritain itu rasanya kayak mudah, cepet, beda pada saat menjalani. You know, yang jelas tanpa Tuhan aku nggak akan mungkin bisa berada di sini dan bercerita kepada kalian semua. So ya, itulah yang terjadi sama aku selama setahun terakhir ini. Kalau ada dari kalian yang merasa terkejut dengan apa yang aku ceritakan kali ini, I think because the camera catches my happiest moments, I just don't film the lows. Banyak dari kalian yang mungkin menganggap aku happy-happy aja, baik-baik aja. So yeah, what you see is real, but it is not everything. Spesial untuk kalian, jujur aja, aku mencoba memberanikan diri karena bagaimanapun juga kalian yang menonton adalah orang-orang yang tahu bagaimana cerita visible itu menyangkut paut berhubungan dengan hidupku. So kayaknya nggak fair aja gitu loh kalau misalnya aku tiba-tiba menghilang dan ketika ditanya aku nggak jawab dan tiba-tiba aku muncul tiba-tiba aja gitu. Aku harap kalian bisa mengerti setelah penjelasan di video ini. Maaf aku nggak bisa bales jawab pertanyaan kalian satu persatu. Dan masih berhubungan dengan penyakitku, banyak banget dari kalian yang bertanya, yang intinya adalah apakah penyakitku ini berhubungan dengan penglihatanku, atau aku bisa melihat karena aku sakit, atau aku sakit karena bisa melihat, segala macam. Jawabannya enggak, karena aku itu pernah hidup normal dan sehat dari umur 0 sampai 6, dan pada saat 0 sampai 6 ini aku juga udah bisa melihat dan berkomunikasi dengan yang tak kasat mata. Di keluarga aku ada beberapa juga yang bisa, salah satunya juga adik kandung aku. So, penglihatanku ini bisa dibilang adalah bawaan dari lahir karena memang ada faktor keturunan dari nenek moyang. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari kalian ya. Karena ada nih yang sering kayak bilang ke aku untuk dibawa ke orang pintar lah, segala macam. Karena penyakitku ini secara medis tuh sebenarnya bisa dijelaskan gitu loh. Bukan penyakit yang kayak tiba-tiba terjadi atau ketika diperiksa nggak ada apa-apa. Bukan yang kayak gitu. Meski memang penyakit autoimun adalah penyakit yang sangat kompleks, yang sulit untuk dideteksi jika yang menangani adalah bukan ahlinya. Jadi memang harus benar-benar ahlinya. Ini yang aku alami secara pribadi ya. Karena memang harus diakui penyakit autoimun itu sering sekali terjadi komplikasi dan butuh penanganan khusus. So ya, aku harap episode kali ini bisa menjawab sebagian besar pertanyaan dari kalian. Dan semoga ini juga menjadi pengetahuan tambahan. Jadi ketika kalian memiliki kerabat atau kenalan yang memiliki penyakit autoimun, kalian lebih bisa mengerti
mengenai kondisi mereka, karena memang penyakit ini masih awam bagi sebagian orang. Yang terkenal di autoimun biasanya kan lupus. Kalau yang berkaitan dengan darah tuh jarang banget, yang berkaitan dengan tulang tuh jarang. So ya, buat kalian yang menonton ini, penyakit autoimun itu ada banyak banget macamnya, gak cuma lupus, tapi ada banyak banget. Kalian bisa search sendiri di internet. Kabar gembiranya, sekarang kita memasuki kabar gembiranya, karena sekarang kondisiku sudah mulai membaik dan aku juga punya beberapa stok video. Selain video visible yang bakal tayang selanjutnya, aku juga bakal upload video random yang disesuaikan dengan kondisiku sebagai bonus video agar bisa terus keep in touch sama kalian, sekaligus merekam momen-momen untuk kenang-kenangan di masa mendatang selagi aku masih bisa. Like Kristen Higgins says in her book, staying in the moment was better than wringing hands about the future. Whatever you choose, do with all your heart and leave your mark. The next video aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan, makan-makan, intip hobi aku, mungkin bikin like days in my life, atau menguak cerita misteri di suatu tempat, diceritakan langsung di tempat kejadian. Wow, let's see. Pokoknya intinya aku pengen banget ngajakin kalian seru-seruan bareng aku, agar kalian juga bisa ngintip kegiatan aku selain storytelling, kayak sekali bahas yang menyenangkan mungkin ya. So yeah, you know I always say I love you at the end of videos, but it's true. So many of you are just beautiful people and I do love you guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!